Tata cara registrasi organisasi bagi profesi pada aplikasi Go AML. Video tutorial ini ditujukan khusus bagi pihak pelapor yang belum pernah melakukan registrasi GRIPS dan registrasi Go AML. Pada registrasi Go AML, nama profesi tidak bisa diubah dan bersifat unik. Oleh karena itu, pastikan penulisannya sudah benar sesuai dengan nama resmi yang tercantum di dalam dokumen perizinan. Siapkan satu alamat mailing list yang akan digunakan sebagai alamat email profesi pada saat registrasi organisasi. Tentukan satu orang administrator yang akan diberikan kewenangan untuk mengelola akun Go AML Anda melalui surat pendaftaran administrator yang sudah ditandatangani. Formulir ini dapat dilihat dalam lampiran peraturan PPATK atau dapat diunduh pada laman yang tertera di layar. Registrasi organisasi profesi harus diisi dengan data sebenarnya, bukan dengan data dummy, data palsu, atau data rekayasa. Apabila saudara mengisi registrasi Go AML dan telah mensubmit data tersebut, lalu melakukan registrasi ulang dengan nama profesi yang sama, maka registrasi ulang tersebut akan ditolak. Tata cara registrasi organisasi profesi dimulai. Masuk ke halaman registrasi Go AML di alamat https://goaml.ppatk.go.id. Dalam proses registrasi ini, Anda akan melewati dua tahap, yaitu registrasi organisasi dan registrasi administrator. Tahapan awal ini wajib dilakukan bagi profesi perseorangan maupun korporasi. Berikut ini adalah tata cara registrasi organisasi. Klik tombol registrasi. Pada bagian jenis registrasi, pilih pihak pelapor. Selanjutnya, isikan data-data perusahaan pada field-field yang ada di layar. Untuk jenis bisnis, hanya dapat dipilih satu. Oleh karena itu, apabila profesi memiliki jenis bisnis lebih dari satu, maka saudara harus melakukan registrasi Go AML untuk jenis bisnis saudara yang lain. Bank tidak perlu dicentang. Nama organisasi wajib diisi dengan nama resmi profesi sesuai dengan yang tercantum pada dokumen perizinan. Akronim diisi dengan nama singkatan profesi. Nomor izin diisi dengan nomor izin profesi. Untuk kode bank atau SWIFT tidak perlu diisi. Selanjutnya, isi nama komersial apabila ada. Lalu, isi bentuk korporasi. Isi kota atau kabupaten. Isi provinsi. Isi negara tempat perusahaan didirikan, isi nama organisasi induk apabila ada, lalu isi nama lengkap administrator. Selanjutnya, email organisasi, diisi dengan alamat email profesi. Alamat email ini harus berupa mailing list yang sifatnya terbuka, karena akan digunakan oleh PPATK untuk mengirimkan notifikasi kepada pihak pelapor. Lalu, isi URL dengan alamat website profesi apabila ada. Selanjutnya, mengisi informasi alamat dan telepon profesi. Klik tanda tambah. Informasi alamat dan telepon bisa diisi lebih dari satu.
Setelah pengisian informasi ini lengkap, tahapan yang kedua adalah registrasi administrator. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengisi formulir registrasi administrator adalah 1. Username administrator. Username ini harus bersifat unik. Penggunaan huruf kapital dan huruf kecil akan dianggap sebagai karakter yang berbeda. 2. Penulisan password. Password bersifat case sensitive. Huruf besar dan huruf kecil dianggap sebagai karakter yang berbeda. 3. Alamat email administrator harus bersifat unik. Alamat email ini tidak dapat didaftarkan lebih dari 1 kali. Berikut ini adalah informasi terkait administrator yang harus dilengkapi. Username. Ingat, username ini bersifat unik dan case sensitive. Kata sandi. Masukkan kata sandi yang mudah diingat. Kata sandi bersifat case sensitive. Selanjutnya, ketik ulang kata sandi pada kolom konfirmasi kata sandi. Email pengguna. Alamat email administrator harus bersifat unik. Alamat email tidak dapat didaftarkan lebih dari 1 user. Lalu, pilih jenis kelamin. Isi gelar. Isi nama lengkap. Isi tanggal lahir. Isi NIK. Isi kewarganegaraan. Lalu isi nomor identitas lain atau nomor paspor apabila NIK tidak diisi. Lalu isi negara. Dan isi pekerjaan. Selanjutnya, mengisi informasi alamat dan telepon profesi. Klik tanda tambah. Informasi alamat dan telepon bisa diisi lebih dari 1. Apabila seluruh kolom sudah dilengkapi, klik lampiran. Lampirkan dokumen pendukung berupa scan surat penunjukan administrator yang sudah ditandatangani dan scan KTP administrator. Kedua file tersebut dapat disimpan dalam format Microsoft Word, PDF, atau format gambar, JPG, JPEG, atau BMP. Selanjutnya, klik tombol Select Files. Pilih kedua file tersebut. Lalu, klik ratinjau dan kirim. Pastikan seluruh data yang diinput sudah benar. Apabila seluruh data telah dipastikan benar, isi kode CAPTCHA sesuai dengan gambar yang muncul. Lalu, klik tombol Submit New Organization. Setelah berhasil disubmit, aplikasi akan menampilkan informasi terkait nomor registrasi GoAML saudara. Informasi registrasi tersebut juga dikirimkan ke alamat email atau mailing list profesi yang dimasukkan pada saat proses registrasi. Saudara tidak perlu menyampaikan berkas hardcopy apapun ke PPATK. Proses registrasi ini seluruhnya dilakukan secara online. Tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi registrasi dari PPATK. Apabila registrasi sudah disetujui, saudara akan menerima notifikasi melalui email atau mailing list profesi yang menginformasikan ID organisasi.
Simpan ID organisasi ini dengan baik. ID organisasi ini akan digunakan untuk registrasi petugas pelapor dan menyampaikan laporan ke PPATK. Registrasikan petugas pelapor paling lambat 3 hari kerja setelah menerima ID organisasi. Dalam hal permohonan registrasi ditolak, registrasi wajib diulangi, paling lama 7 hari kerja sejak PPATK mengirimkan pemberitahuan penolakan. Registrasi organisasi telah selesai. Registrasi baru untuk petugas pelapor yuk! Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru seputar notaris.